226 dua orang menderita bersama. Donnie melihat Ricky Mo keluar, lalu keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Tuan muda. Ricky Mo mengangguk sedikit, wajahnya masih dingin. Setelah Ricky Mo masuk ke mobil, dia bertanya pada Donnie dengan suara dingin, bagaimana kamu bisa bercerai dari istrimu? Donnie membeku sejenak, bertanya-tanya mengapa Ricky Mo menanyakan pertanyaan ini. Tapi karena Ricky Mo telah bertanya, dia tentu ingin mengatakan. Sulit untuk mengatakan alasannya, dan aku lupa apa yang terakhir kali diperdebatkan. Pada saat itu, satu sama lain merasa bahwa perceraian adalah cara yang baik untuk satu sama lain. Nada bicara Donnie sedikit hilang. Apakah kamu masih mencintainya? Donnie tidak ragu, iya. Jika kamu masih cinta, mengapa kamu harus setuju untuk bercerai? Nada bicara Ricky Mo masih acuh tak acuh, tetapi itu bisa membuat orang merasakan emosi halus dalam nada suaranya. Samar-samar Donnie mengerti mengapa Ricky Mo bertanya kepadanya tentang perceraian. Dia yang mengangkat hal itu. Dia mengatakan bahwa setiap hari itu menyakitkan. Perceraian mungkin membuatnya merasa lebih baik. Aku tidak tahan melihatnya begitu menderita. Suara Donnie parau. Ricky Mo duduk di barisan belakang, memandang ke arahnya, dan dia bisa melihat Donnie yang dewasa dan mantap. Asisten khususnya adalah seorang pria yang peduli dengan situasi keseluruhan. Tidak ada yang istimewa, tetapi dia berhati-hati dan setia, jadi dia memandang Donnie waktu itu. Apakah kamu sendiri tidak menderita? Yah, Donnie tampaknya memikirkan sesuatu yang bahagia, dan sedikit tersenyum, tapi aku bisa melihat putraku seminggu sekali, dan pas sekali aku bisa melihatnya lagi. Ricky Mo sedikit mengernyit, suaranya menyiratkan kemarahan, kalian punya anak. Karena kamu sudah punya anak, selama kamu tidak memberikan padanya, bagaimana dia bisa meninggalkanmu? Beberapa waktu lalu, Ricky Mo tidak membiarkan Amanda Mu pergi, Donnie juga tahu. Dia mungkin tahu hati Ricky Mo. Jika aku melepaskan dan membiarkan dia senang, begitu saja aku sangat puas. Bahkan jika kebahagiaannya bukan darimu. Hah. Oh, Ricky Mo mencibir, akan lebih baik untuk mengikat keduanya dan menderita bersama. Mengenai ide Ricky Mo, Donnie juga sedikit tidak berdaya, Tuan, masalah perasaan, tidak bisa seperti itu. Oh, sepertinya kamu sangat senang sendirian. Ricky Mo mencibir. Donnie, jika tidak setuju, maka perlu menaburkan garam ke lukanya. Dia mengikuti Ricky Mo setelah lulus dari perguruan tinggi. Secara alami, dia mengenal Ricky Mo lebih baik daripada yang lain, tahu bahwa Ricky Mo memiliki ikatan, dan telah melihat metode Ricky Mo. Dia tidak berani mengatakan bahwa Ricky Mo adalah orang yang baik, tetapi berani mengatakan bahwa Ricky Mo tidak buruk, itulah sebabnya dia bisa bersama Ricky Mo selama bertahun-tahun. Seseorang dapat berada di bawah orang lain selama bertahun-tahun, tidak hanya karena gaji yang besar, tetapi juga karena pesona pribadinya. Amanda Mu sarapan dan duduk di lobi memutar kalender. Dia hanya terkejut lebih dari 10 hari lagi tahun baru. Mengesampingkan teleponnya, dia merasa menjengkelkan. Apa yang terjadi sebelumnya di internet telah berlalu, tetapi ini akan dekat akhir tahun. Dia tidak perlu terburu-buru mencari pekerjaan sekarang. Apalagi, dia masih hamil. Sangat sedikit perusahaan menginginkan seorang karyawan yang akan mengambil cuti hamil selama 2 bulan setelah diterima kerja. Semua rencana terganggu, dan harus menunggu sampai bayi lahir. Pada saat ini, keluhan Amanda Mu terhadap Ricky Mo muncul lagi. Apakah kamu tahu siapa aku? Maaf, Tuan Muda telah memerintahkan. Coba saja kamu melarang aku masuk. Ada pertengkaran di luar, dan Amanda Mu pulih dan bangkit dan berjalan menuju pintu. Ketika dia keluar dari aula, dia melihat sekelompok orang berkumpul di pintu villa, seolah-olah berdebat. Siapa yang tampaknya menghalangi pengawal itu? Tapi pengawal itu terlalu tinggi, benar-benar menghalangi orang yang berbicara kepada mereka, Amanda Mu tidak bisa melihatnya. Dia berjalan, apa yang terjadi? Nona muda. Pengawal itu melangkah mundur dan mengangguk dengan hormat. Baru pada saat itulah Amanda Mu melihat bahwa orang yang dihadang oleh pengawal itu adalah Clarissa Mo yang pernah bertemu sekali di rumah tua keluarga Mo. Kali ini, Clarissa Mo lebih sopan daripada ketika dia berada di rumah tua keluarga Mo. Ketika dia melihat Amanda Mu, dia berteriak sambil tersenyum, kakak ipar. Amanda Mu melihat bahwa dia sengaja pura-pura baik, tetapi pura-pura itu sengaja seperti tidak terlihat, dan berkata dengan terkejut, apakah kamu mencari Ricky Mo? Dia telah pergi ke perusahaan. Wajah Clarissa Mo menegang, tetapi segera kembali normal. Tidak, aku mendengar kakek berkata kamu hamil, aku datang untuk melihat kamu secara khusus. Aku juga membawakanmu satu set kosmetik khusus untuk wanita hamil. Dia selesai berkata, mengangkat tas tangan di tangannya sedikit lebih tinggi. Amanda Mu melirik merek dagang di atas dan menyadari bahwa itu adalah produk perusahaan Mo.
Ricky Mo sudah mengirim beberapa set. Dia tidak membuat senyum di wajahnya, karena Clarissa Mo telah datang ke pintunya, dia tidak baik mengusir orang. Itu benar-benar terima kasih. Amanda Mu meraih dan mengambil alih, duduklah di dalam. Clarissa Mo mendengar itu, dia ingin mengikutinya ke dalam, tetapi pengawal tidak membiarkan dia pergi. Amanda Mu melirik ke belakang, ini adik sepupu yang tuan muda, tidakkah kamu membiarkannya masuk? Pengawal itu lalu membiarkan Clarissa Mo masuk. Clarissa Mo berjalan maju dan berpura-pura dekat dengan lengan Amanda Mu, tetapi Amanda Mu menghindarinya diam-diam. Dia menarik tangannya karena malu, melihat sekeliling, dan merasa lega ketika tidak ada yang mengawasinya. Begitu dia masuk, Amanda Mu melihat Emeline Qin. Amanda Mu memanggilnya langsung, Emeline Qin, bantu aku mengambil barang ini. Ini dikirim oleh Clarissa, letakkan dengan baik untukku, jangan sampai rusak. Setelah pertikaian dengan Amanda Mu kemarin, Emeline Qin berpikir bahwa Amanda Mu akan mempermalukannya, tetapi yang tidak dia duga adalah Amanda Mu tidak mempermalukannya. Tapi dia tidak akan berpikir bahwa Amanda Mu akan sangat baik begitu. Kali ini dia mendengar dia mengatakan pada dirinya untuk mengambil barang-barang, mencibir di dalam hatinya, itu benar-benar menunjukkan ekor rubah. Ketika dia menoleh ke atas dan melihat Clarissa Mo, wajahnya berubah. Clarissa Mo. Emeline Qin. Keduanya memanggil nama yang lain hampir bersamaan. Kalian saling kenal. Amanda Mu tampak terkejut. Sebenarnya dia disengaja, Emeline Qin adalah putri direktur stasiun TV Huyang, dan Clarissa Mo adalah tuan rumah stasiun TV. Keduanya saling kenal. Ketika Amanda Mu tidak lulus, beberapa siswa magang di stasiun TV Huyang, dan beberapa orang mengatakan tentang Clarissa Mo dan Emeline Qin. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahu bahwa direktur emas itu disebut Emeline Qin. Clarissa Mo adalah seorang penerjun payung, dan penglihatannya tahu bahwa statusnya tidak biasa, dan Emeline Qin juga adalah direktur emas. Apa yang dia lakukan adalah di belakang layar. Hubungan kerja antara keduanya sering bertemu, dan mereka terlihat baik. Jadi keduanya sering berkompetisi bersama. Amanda Mu baru saja melihat Clarissa Mo, baru terpikir masalah ini. Clarissa Mo memperhatikan pakaian pelayan di tubuh Emeline Qin dan berkata dengan sarkastik, saya telah mendengar dari orang mengatakan bahwa Nona Qin ingin menjadi menantu keluarga Mo kami, tetapi tidak menyangka bahwa kamu lebih suka memasuki keluarga Mo sebagai pelayan. Emeline Qin pucat karena marah, apa urusanmu? 227 Nona muda pergi ke rumah sakit. Clarissa Mo mengudara ke stasiun TV sebagai tuan rumah, Emeline Qin tidak begitu jelas tentang identitas Clarissa Mo. Tanpa diduga, Clarissa Mo juga orang keluarga Mo. Tapi walaupun Clarissa Mo termasuk keluarga Mo itu bukanlah apa-apa, seluruh keluarga Mo, kecuali 3 cucu Ricky Mo, nama keluarga Mo lainnya adalah sama. Emeline Qin tidak menganggap Clarissa Mo. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, tetapi kamu adalah pelayan sekarang, dan aku memerintahkanmu untuk menuangkan air untukku sekarang. Clarissa Mo mengangkat dagunya dengan nada yang sangat bangga. Emeline Qin tidak puas dan tidak segera bergerak. Bagaimanapun, dia bercampur ke tumpukan pelayan dan memasuki villa Ricky Mo. Dia ingin dekat dengan Ricky Mo. Dia berpikir untuk dipanggil oleh Amanda Mu, tetapi dia tidak pernah menyangka akan dipanggil oleh mantan saingannya Clarissa Mo. Ketika Clarissa Mo melihat bahwa Emeline Qin tidak bergerak, dia berbalik dan menatap Amanda Mu dengan genit, kakak ipar, apakah ini pelayan baru dari keluargamu? Aku memintanya menuangkan segelas air tetapi dia memang baru. Amanda Mu menggelitik bibirnya, senyumnya tidak mencapai matanya, namun, itu dikirim oleh kakek. Clarissa Mo tersedak, dia tidak menyangka Ronnie Mo begitu baik kepada Amanda Mu, dan bahkan mengirim pelayan ke sana. Bahkan jika itu dikirim oleh kakek, itu harusnya tetap menjadi bagian pelayan. Clarissa Mo memandang Emeline Qin dengan alis terangkat, dan ekspresi dingin melintas di matanya. Emeline Qin dan Clarissa Mo pernah memiliki perselisihan, mengetahui bahwa Clarissa Mo bukanlah orang baik. Melihat bahwa ekspresi Clarissa Mo ada yang salah, dia mengangkat kakinya untuk mundur. Namun, gerakannya masih selangkah lebih lambat dari Clarissa Mo. Pelak. Sebuah suara yang jelas terdengar di aula, menyebabkan pelayan lainnya melihat ke sini. Bahkan Amanda Mu tidak bisa membantu tetapi melihat Clarissa Mo sekilas. Clarissa Mo mengaitkan bibirnya dan tersenyum dengan jijik, bahkan tidak mengerti peran seorang pelayan, aku akan mengajarimu hari ini. Perbandingan antara dua wanita dengan keluarga yang sama dan penampilan serupa sangat intens. Jelas, tidak ada yang lebih buruk daripada mereka, tetapi mereka harus dibagi ke dalam berbagai tingkatan, yang sedikit mengasyikkan. Clarissa Mo, kamu siapa berani memukulku? Emeline Qin menyentuh wajahnya, gigi dingin dan menarik napas. Bibi Hu tidak tahu dari mana asalnya, dan menarik Amanda Mu kembali, Nona muda, kamu hati-hati.
Tidak apa-apa, Amandamu tidak menganggapnya serius. Dia tidak percaya bahwa kedua wanita itu masih bisa bertarung. Dan ternyata dia meremehkan efektivitas pertarungan kedua wanita ini dan terlalu melebih-lebihkan kualitas mereka. Emeline Qin, beri kamu kesempatan untuk berbicara. Clarissa Mo tidak bisa mendengarkan orang lain memasang wajah tinggi di depannya, apalagi Emeline Qin. Emeline Qin mencibir, terima kasih, maka aku akan mengatakannya lagi. Kamu bisa menemukan pekerjaan yang memuaskan karena mengandalkan hubungan, begitu saja berani memukulku. Clarissa Mo sedikit menyipitkan matanya, tatapan ganas muncul di matanya, memandang remeh aku. Lalu kenapa, Irfan Su tidak memilihku pada akhirnya? Kata-katanya memukul rasa sakit Emeline Qin sekaligus. Jalang. Emeline Qin dimarahi dan bergegas menuju Clarissa Mo secara langsung. Clarissa Mo tidak menyangka Emeline Qin akan langsung memukulnya, orang itu dibuat Emeline Qin terjatuh ke lantai. Gigi menyeringai Emeline Qin tampak sedikit suram, dan tampak seperti dia sangat marah. Dia mengendarai Clarissa Mo, meraih baju Clarissa Mo, tangan lain meraih wajah Clarissa Mo, dan menarik rambutnya. Ah, Emeline Qin lepaskan aku. Clarissa Mo sama sekali tidak tahu, hanya tahu untuk menjangkau untuk melindungi wajahnya, dan untuk melindungi rambutnya. Pada akhirnya, tidak bisa melindunginya sama sekali, Emeline Qin yang menang. Dulu ketika Amandamu sedang belajar, Lucy Sen membawa dia berkelahi. Biasanya, dia memukul orang-orang dengan bangku. Setelah pergi ke perguruan tinggi, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia menyaksikan Clarissa Mo dan Emeline Qin bermain sangat keras, ada dorongan untuk menyemangati mereka. Tapi dia sekarang nyonya rumah, dan dia tidak bisa membiarkan tamu dan pembantu rumah tangga bertengkar. Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Amandamu membujuk, tetapi dia melangkah mundur. Dia adalah wanita hamil sekarang, jadi jauhi adegan perkelahian ini. Ini urusan kami, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Emeline Qin menarik rambut Clarissa Mo dan mendongak secara tidak sengaja, dan melihat Amandamu mundur ke tempat yang jaraknya 7 atau 8 meter. Dia tertegun sejenak, tatapan gelisah melintas di matanya. Di mana letak Amandamu terlihat ingin dibujuk. Amandamu tidak peduli apa yang terjadi, dia telah lama melihat ketidaknyamanan karena Clarissa Mo. Hari ini, dia harus mati. Di antara pelayan yang dikirim oleh kakekmu, kecuali Emeline Qin, semua yang lain adalah pelayan terlatih profesional untuk keluarga kaya. Ketika mereka melihat mulut Amandamu membujuk, tetapi malah pergi jauh, mereka mengerti bahwa Amandamu tidak ingin membujuknya. Jadi, sekelompok pelayan melangkah maju dan berhenti dengan pura-pura memarik, kalian jangan berkelahi lagi. Cepat lepaskan Nona Mo. Emeline, hentikan tanganmu. Clarissa Mo segera menjadi gila. Melihat begitu banyak pelayan, dia tidak bisa memisahkan Emeline Qin, dan dia tidak bisa peduli tentang citranya, kenapa kalian semua tertegun, sekelompok sampah, cepat tarik wanita jalang ini. Di sore hari, Ricky Mo mengemudi kembali untuk menjemput Amandamu untuk bersama pergi ke pengadilan. Baru saat itu pintu masuk, dan Bibi Hu keluar dan mengatakan kepadanya, Nona muda pergi ke rumah sakit. Ricky Mo terkejut dan suaranya tidak stabil, ada apa dengannya? Melihat pisau seperti itu, Bibi Hu menjelaskan dengan keras, bukannya Nona muda yang mengalami kecelakaan, tetapi Nona Mo datang dan berkelahi dengan Emeline Qin. Nona Mo yang mana? Ricky Mo bertanya pada Bibi Hu ketika dia berbalik dan berjalan pergi. Itu Nona Mo di kamar kedua keluarga Mo. Bibi Hu dulunya adalah pelayan di rumah tua keluarga Mo. Dia juga tahu sedikit tentang situasi keluarga Mo dan agak terkesan oleh Clarissa Mo. Ricky Mo berhenti sebentar, Clarissa Mo. Ya, itu dia. Bibi Hu mengangguk dengan cepat. Rumah sakit mana? Pengawal itu harus mengirim mereka ke rumah sakit perusahaan Mo di pusat kota. Ricky Mo pergi langsung ke rumah sakit. Saat mengemudi, dia menelepon Amandamu. Ketika telepon berdering sebentar dan kemudian menutup telepon, itu terhubung. Ricky Mo. Suara Amandamu terdengar lembut di telepon. Ricky Mo menghela napas lega, tunggulah di rumah sakit, aku akan segera datang. Meskipun telah mendengar seluk-beluk masalah dari Bibi Hu, setelah mendengar suara Amandamu, hatinya tenang. Bagaimana kamu tahu bahwa aku di rumah sakit? Kamu sudah pulang rumah? Yah, tunggu aku. Amandamu menutup telepon, dan mendengar teriakan Clarissa Mo di dalam kamar. Pelan sedikit, sakit. Segera setelah itu suara Emeline Qin, tenaga terlalu ringan tidak bisa membunuh kuman dengan bersih, itu akan terinfeksi oleh bakteri dan akan membunuh orang. Emeline Qin, kau diam. Aku belum selesai denganmu. 228 keributan seperti apapun boleh. Amandamu melirik pintu, memandangi dua gadis yang semula seperti bunga giok,
saling memarahi di seberang tempat tidur dengan hidung dan wajah bengkak mereka. Dia tidak menyangka keduanya bertarung begitu keras. Pikirnya mereka paling parah hanya akan menarik rambut satu sama lain, hanya menangkap-nangkap wajah, dan akhirnya mereka saling tinju, kemudian memanggil pengawal untuk menghentikannya. Amandamu terlalu malas untuk masuk dan mendengarkan mereka saling memaki, dan menoleh ke pengawal di belakangnya, lihat itu. Lalu dia berjalan ke kursi di sisi koridor dan duduk, menunggu Ricky Mo datang. Segera seorang perawat datang dan bertanya dengan hormat, "Nona muda, kami memiliki ruang khusus. Apakah kamu ingin ke sana untuk beristirahat?" "Tidak, terima kasih." Amandamu melambaikan tangannya. Ketika Ricky Mo datang, Emeline Qin dan Clarissa Mo sudah menyelesaikan perban obat. Meskipun mereka berdua meletakkan tangan mereka di atas, tetapi tetap ada yang mengawasi mereka, dan para wanita tidak begitu feminin, dan akhirnya hanya mengalami luka di kulit. Namun, hidung bengkak cukup jelek. Ketika Ricky Mo melihat Amandamu, dia berjalan ke arahnya, sepasang mata hitam menguncinya, dan dia berjalan bola-balik beberapa kali sebelum dia merasa lega. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan luka mereka? Emeline Qin dan Clarissa Mo baru saja keluar dari kamar rumah sakit, dan Amandamu cemberut ke arah mereka, lihatlah sendiri. Kakak ketiga, lihat aku dipukul sampai seperti ini. Ricky Mo memalingkan kepalanya, dan wajah Clarissa Mo yang hijau dan bengkaklah yang menembus matanya. Ricky Mo yang tenang, tetapi dia tidak bisa menahan keningnya yang mengerut, dan dia jarang membawa sedikit nada ketidakpastian dalam nadanya, Clarissa Mo. Ya, kakak ketiga, aku Clarissa Mo. Clarissa Mo bersemangat ketika dia melihat Ricky Mo memanggil namanya. Ricky Mo melangkah mundur dengan tenang, menatap Emeline Qin di belakang Clarissa Mo. Situasi Emeline Qin tidak lebih baik dari Clarissa Mo, tetapi ketika Ricky Mo menatapnya, dia menutupi wajahnya dengan tangannya, tampak malu, dan menoleh ke samping. Amandamu memperhatikan gerakan kecil Emeline Qin dan mengulurkan bibirnya, tersenyum. Ricky Mo adalah orang yang sangat pintar sehingga dia menebak apa yang terjadi begitu sekali lihat. Keluhan di antara perempuan adalah hal yang sama, jika Amandamu tidak ingin keduanya bertarung, keduanya pasti tidak akan bisa bertarung. Emeline Qin dan Clarissa Mo seperti ini, dan itu pasti dukungan Amandamu. Amandamu wanita ini, yang terlihat masuk akal dan tenang di permukaan, sebenarnya adalah seseorang yang suka melihat keributan kecil, dan masih sedikit kekanak-kanakan di dalam. Ricky Mo berkata dengan ringan, karena tidak apa-apa, kembalilah. Clarissa Mo tidak menyangka Ricky Mo membiarkannya kembali ketika dia membuka mulutnya. Bukankah seharusnya dia membantunya marah? Bahkan jika dia dan Ricky Mo tidak dekat sekarang, mereka berdua adalah sepupu dan nama keluarga Mo-nya sama. Dia dipukuli oleh Emeline Qin, dan seharusnya Ricky Mo tetap membantunya. Kakak ketiga, Emeline Qin dia. Ricky Mo tahu pemikiran Clarissa Mo yang hati-hati, tetapi penggagas terbesar dari masalah ini adalah Amandamu, dia pasti tidak bisa membantu siapapun untuk mengadu. Dia memandang Clarissa Mo tanpa ekspresi, siapa yang bergerak lebih dulu. Clarissa Mo masih agak takut padanya, dan dia dilirik begitu dingin, dan kesombongannya menjadi lemah sekaligus, dan berbisik, itu adalah Emeline Qin. Setelah selesai, dia melirik Amandamu dengan hati-hati, dan kemudian menatap Amandamu dengan pandangan mengancam. Amandamu merasa lucu. Bahkan dia tertawa. Dia menatap Clarissa Mo dengan senyum, tetapi Nona Mo ini tumbuh sangat besar sehingga dia mungkin hanya menumbuhkan tubuhnya dan bukan otaknya. Emeline Qin seorang wanita yang berpikir untuk menggoda Ricky Mo di rumahnya, lebih pintar dari Clarissa Mo. Tentu saja, Ricky Mo juga memperhatikan gerakan kecil Clarissa Mo. Dia mencibir, kembalilah sendiri, kelak kalau tidak ada kepentingan jangan datang ke rumahku. Clarissa Mo memandang Ricky Mo dengan tak percaya, kakak ketiga. Masih tidak pergi, aku membiarkan kakek mengirim seseorang untuk menjemputmu. Alis Ricky Mo semakin kencang, matanya berkedip-kedip dengan tidak sabar, dan dia tidak memiliki kesabaran untuk mengatakan apapun padanya lagi. Clarissa Mo melihat wajah Ricky Mo bagaikan tenggelam dalam air, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya memandang Emeline Qin dengan dendam, dan berbalik. Kemudian dia berbalik dan membawa Amandamu pergi, ayo pergi. Keduanya berjalan di depan, dan Emeline Qin dan pengawal berjalan di belakang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Amandamu menyadari bahwa tepat setelah Ricky Mo tiba, Emeline Qin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik ke Emeline Qin dengan sedikit keraguan, dan dia melihat Emeline Qin menatapnya dengan aneh. Lihat apa yang dia lakukan. Apakah tujuan Emeline Qin bukan untuk menggoda Ricky Mo? Bukankah seharusnya Emeline Qin tidak lepas menatap Ricky Mo saat ini? Tanpa diduga, mata Amandamu bertabrakan, dan Emeline Qin memalingkan matanya secara tidak wajar,
tidak lagi memandangnya, dan bergegas menuju ke mobil belakang dengan pengawal itu. Amandamu mengerutkan kening dan masuk ke mobil. Ricky Mo membantunya mengencangkan sabuk pengaman dan bertanya, ada apa? Amandamu membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menggelengkan kepalanya. Giliran Ricky Mo, setelah dia mengikat sabuk pengamannya, dia meletakkan satu tangan di belakang kursi di belakangnya dan menatapnya dengan wajah dingin, membuat keributan. Wajah Amandamu terus terang, mereka sendiri yang ingin berkelahi. Meskipun dia juga merasa bahwa dia agak tidak stabil hari ini. Tapi, biarkan dia mengakui bahwa dirinya sendiri sedang membuat keributan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam hidup ini. Dia hanya tidak membujuk mereka untuk berhenti, dan bukan dia yang menyuruh mereka berkelahi. Dia pikir Ricky Mo akan terus mengajarinya sesuatu. Siapa tahu, Ricky Mo hanya membungkuk di dahinya dan menciumnya dengan ringan, menepuk kepalanya, dengan senyum dalam nadanya, dan sedikit arti menggoda, selama kamu baik-baik saja, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Ah, Amandamu menoleh untuk menatapnya. Ricky Mo menggosok rambutnya lagi, pergi ke pengadilan sekarang. Oh, Amandamu menyentuh kepalanya. Setelah beberapa saat, Amandamu bertanya kepadanya dengan ragu, apakah maksud kamu, selama aku mau, aku ingin berjalan ke kota H pun bisa. Ricky Mo tidak menoleh, jika kamu mau diangkat oleh 8 orang pakai tandu juga boleh. Jelas itu tidak terlalu serius, dia mengatakannya dari mulutnya, tetapi itu sangat serius di telinganya. Amandamu bertanya lagi, apa aku bisa lakukan sesuka hatiku? Ricky Mo tidak berbicara, yang berarti setuju. Tidak sampai mobil berhenti di pintu pengadilan, Ricky Mo berkata dengan lemah, sebelumnya, aku yang salah. Amandamu pikir dia salah dengar. Kamu katakan lagi. Turun. Ricky Mo membuka kancing sabuk pengaman tanpa ekspresi dan memimpin. Amandamu mengikuti, dan dia terus membiarkannya mengatakannya lagi. Dia mengatakannya lagi, dia harus merekamnya. Kalau tidak dia tidak percaya Ricky Mo akan mengatakan permintaan maaf seperti itu. 229 membuat Siska Mu keluar. Ricky Mo merasa terganggu olehnya dan berbalik untuk menaikkan dagunya dan mencium. Oke. Dia tidak membiarkan dia menciumnya. Ricky Mo memandang ekspresi kagum Amandamu sejenak, jika sudut bibirnya tampak terangkat, dia membimbingnya ke depan. Baik Robert Fu dan Donnie sedang menunggu mereka. Tuan muda, Nona muda. Ricky. Amandamu mengangguk pada Donnie, lalu menyapa Robert Fu, pengacara Fu. Robert Fu tersenyum dengan mudah, dan berjalan ke Ricky Mo untuk memberitahunya tentang kasus ini. Karena kekhasan kejadian ini, secara maksimal, Siska Mu hanya dapat dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Robert Fu berkata dan melirik Amandamu. Amandamu menunduk melirik dirinya sendiri, kenapa? Pesta belum masuk, dan Robert Fu tiba-tiba mengambil sepotong kain kasa dari kopernya dan menyerahkannya kepada Ricky Mo, perangkap. Ini, tentu saja, bukan untuk membungkus Ricky Mo, tetapi untuk membungkus Amandamu. Ricky Mo mengerutkan kening, tidak perlu. Robert Fu mengangkat bahu, tidak ada dari kalian yang terluka, kali ini gugatan itu terlihat mudah, aku juga bermain sangat keras, jadi tolong bekerja samalah. Ricky Mo berkata dengan dingin, membosankan. Awalnya dia tidak banyak berpikir, menoleh untuk menatap Donnie, Donnie, temani Nona muda kembali ke mobil. Ya, Donnie menanggapi dengan hormat. Kalau begitu aku menunggumu di mobil. Amandamu juga mengerti lekukan di dalam, jadi dia tidak banyak bertanya. Penuntutan Siska Mu atas nama kejahatan cedera yang disengaja, dan bukan tidak mungkin bagi Amandamu untuk tampil di pengadilan secara utuh, tetapi mungkin ada sedikit masalah yang tidak perlu ada. Selain itu, Robert Fu adalah orang yang sangat keras di tempat kerja, dan dia tidak bisa membiarkan Amandamu muncul di pengadilan seperti ini. Amandamu adalah pilihan terbaik jika dia tidak masuk. Ricky Mo tidak peduli dengan hal ini. Orang keluargamu juga ada di sana hari ini. Dia khawatir orang-orang keluargamu akan lepas kendali dan melukai Amandamu. Sejak insiden terakhir kali Siska Mu, dia tidak pernah berani menganggapnya enteng dan sedikit kendur. Dan dia tidak mudah membiarkan orang masuk ke villa, inilah alasannya. Dia ingin mengakhiri semua yang mungkin menyakiti Amandamu. Amandamu berbalik dan berjalan ke mobil bersama Donnie. Setengah jalan, dia tiba-tiba melihat ke belakang. Ricky Mo sosok ramping, dan bahkan pada jarak yang begitu jauh, dia bisa merasakan aura tubuhnya yang unik dan menakjubkan. Kecuali untuk emosi yang terkadang aneh, Ricky Mo benar-benar pria yang sempurna. Amandamu terkadang merasa seperti sedang bermimpi, dan merasa tidak ada yang benar. Nona muda. Suara Donnie terdengar, dan Amandamu tiba-tiba melihat ke belakang, hanya untuk mengetahui bahwa dia baru saja melihat ke arah Ricky Mo dan berjalan pergi.
Ayo, dia kembali sadar dan kembali ke mobil bersama Donnie. Di kereta, Amandamu memandang pintu pengadilan dan bertanya pada Donnie, apakah Siskamu benar-benar dihukum? Ya, Tuan Fu tidak pernah gagal, nada suara Donnie sangat yakin. Amandamu bersandar, mengambil teleponnya dan mengirimkannya ke Lucy Sen di WeChat. Lucy Sen segera mengiriminya pesan, surga adalah reinkarnasi yang baik. Ya, hukum karma berlaku. Mereka yang telah melakukan hal-hal buruk akan dihukum. Dia memikirkan ibu Ricky Mo lagi, setelah bertahun-tahun, dia samar-samar merasa bahwa terlalu sulit untuk menemukan yang sebenarnya di balik layar. Selain itu, Ricky Mo sendiri mengatakan bahwa pembunuh sebenarnya di balik layar mungkin adalah seseorang dari keluarga Mo. Bahkan jika pembunuh yang sebenarnya ditemukan, akankah dia lebih merasa menyakitkan? Amandamu berpikir itu mungkin terkait dengan kehamilan. Baru-baru ini dia selalu berpikir aneh-aneh. Dia mendongak dan mendapati Donnie menatap telepon. Amandamu diam-diam membungkuk dan menemukan bahwa Donnie sedang melihat foto seorang wanita dan seorang anak. Amandamu bertanya dengan heran, Donnie, kamu sudah menikah? Donnie membentak layar ponsel, iya. Putramu imut. Berapa umurnya? Amandamu tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Menanyakan kalimat ini hanya menganggap putranya imut. Donnie menyebut putranya dengan senyum di matanya, 4 tahun, bocah nakal yang ceria. Amandamu menemukan bahwa ketika Donnie berbicara tentang putranya, dia menjadi lebih banyak bicara. Jadi, dia berbicara dengannya tentang topik ini. Itu harusnya sudah masuk TK. Yah, baru mulai pada pertengahan tahun ini. Amandamu sekarang hamil dan kebetulan tertarik pada topik anak. Setelah perceraian Donnie, dia menjadi lebih dan lebih pendiam, dan mengikuti bos seperti Ricky Mo yang sangat pandai dalam kata-kata. Akhirnya, seseorang dapat berbicara tentang putranya, dan dia memiliki lebih banyak kata. Keduanya mengobrol sampai Ricky Mo dan Robert Fu keluar. Mereka sudah kembali. Amandamu pertama kali menemukan mereka. Dia membantu Ricky Mo membuka pintu langsung ke dalam. Setelah Ricky Mo masuk ke mobil, ia mengenakan dasinya dan wajahnya tidak terlalu bagus. Robert Fu duduk di posisi penumpang depan. Amandamu melihat Ricky Mo dengan wajah dingin dan menatap Robert Fu. Robert Fu berbalik dan merentangkan tangannya. Melihat Robert Fu terlihat sama seperti biasanya, sepertinya gugatannya tidak hilang. Apa yang salah dengan Ricky Mo? Ada apa? Amandamu bertanya kepadanya dengan suara rendah. Ricky Mo menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, jendela mobil di sebelah Amandamu mengetuk dari luar beberapa kali. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah Peter Si yang lembut tidak berbahaya. Amandamu mengerutkan kening, dan akhirnya mengerti mengapa wajah Ricky Mo sangat jelek. Amandamu menurunkan jendela dan menunggunya berbicara. Peter Si sudah tersenyum dan berkata, Amanda, ku dengar kamu hamil. Selamat ya. Amandamu tanpa ekspresi, terima kasih. Peter Si menatap Ricky Mo lagi dan berkata perlahan, Ricky, jangan lupa mengundangku minum anggur purnama pada saatnya tiba. Ricky Mo menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara. Amandamu buru-buru mengangkat jendela dan mendesak Donnie, ayo jalan. Dia merasa tidak nyaman melihat Peter Si sekarang. Dia selalu merasa bahwa Peter Si mengenakan wajah munafik lebih mengerikan daripada Ricky Mo. Ricky, apa yang terjadi antara kamu dan Peter Si? Robert Fu adalah penasihat hukum Seng Ding Media, dan dia tidak tahu banyak tentang opini publik dan opini online bintang. Dia telah mendengar beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada orang luar di sini, jadi dia bertanya langsung. Kembalilah dulu. Ricky Mo tampak enggan, dan Robert Fu tidak banyak bertanya. Ketika Amandamu pulang sebelumnya, dia juga melihat bagaimana Peter Si dan Siskamu sangat akrab. Hari ini, kasus Siskamu ada di pengadilan, bukan hal aneh Peter Si bisa datang. Namun, hanya melihat Peter Si, jangan sampai membuat Ricky Mo mengubah wajahnya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya dalam pikiran Amandamu, Peter Si juga setengah keluarga Mo, Ricky Mo bisa mengirim Siskamu, dan Peter Si secara alami bisa mengeluarkan Siskamu. Bab 230 Apakah yang dibilang orang tua linglung itu adalah orang yang seperti kamu? Amandamu memikirkan sampai di sini, wajahnya berubah tidak lebih baik dari Ricky Mo. Peter Si benar-benar bertekad untuk bertarung melawan Ricky Mo. Dia tidak bisa memahami alasan mengapa Peter Si berdiri di sisi berlawanan dengan Ricky Mo dengan cara yang begitu mencolok. Suasana di dalam mobil agak tenang. Rencana awal mereka adalah pergi ke Jade Imperial untuk makan setelah acara selesai. Donnie mengendarai mobil langsung ke Jade Imperial. James Gu sudah menunggu mereka di dalam ruangan. Ketika Amandamu dan rombongannya masuk, dia memesan makanan. Belum bertemu James Gu beberapa waktu ini.
Dia masih dengan cara yang sama seperti seorang pria yang bersikap biasa-biasa saja, menarik kursinya dan memandang matanya pada Amanda. Amanda, duduklah di sini. Tingkat antusiasmenya mengejutkan Amanda. Jika kamu menyenangkan aku lagi, aku tidak dapat membantu kamu untuk mengatakan hal-hal baik tentangmu ke Lucy Sen. Bisa tidak jangan berpikir aku sangat mencari keuntungan, kamu bagaikan harta sekarang, kita semua harus membujuk kamu, kata James Gu dan memandang Ricky Mo. Ricky, apakah menurut kamu yang kukatakan itu benar? Ricky Mo mengabaikannya dan menarik kursi untuk Amanda, membiarkannya duduk, lalu duduk di sampingnya. James Gu merasa bosan dan bersandar di sebelah Robert Fu dan bertanya kepadanya, ada apa? Apa urusannya tidak beres? Robert Fu merentangkan tangannya. Dia pikir itu lancar, tetapi setelah melihat Peter Si, Ricky Mo menjadi tidak biasa. Sudah jam 8 malam setelah mereka selesai makan. James Gu dan Robert Fu masih makan malam, Ricky Mo dan Amanda langsung pulang. Ketika sampai di rumah, Amanda melihat Emmeline Qin yang sedang mengelap lantai, segera setelah dia memasuki aula. Ini tidak enak dipandang. Emmeline Qin melihat keduanya masuk, dan memanggil, Tuan Muda, Nona Muda. Meskipun wajah Emmeline Qin bengkak, Amanda masih melihat keengganannya. Dahi Emmeline Qin bengkak dan biru, dan ada beberapa perban di wajahnya. Amanda tidak bisa membantu tetapi bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Emmeline Qin tampaknya tertegun untuk sementara waktu, masih oke. Ricky Mo tidak melihat Emmeline Qin dan membawa Amanda langsung ke atas, naik dan istirahat. Di sudut tangga, Amanda berbalik dan melihat Emmeline Qin berjongkok ke tanah dan mengelap lantai lagi. Otak Emmeline Qin sepertinya dipukul rusak, apakah dia siap menjadi pelayan sesungguhnya? Amanda terkejut dengan gagasan ini. Ketika keduanya kembali ke kamar, Amanda pergi untuk mandi, dan ponselnya bergetar sebelum dia memasuki kamar mandi dengan kaki depannya. Ricky Mo melirik tanpa sadar dan melihat pesan, dari kakek, ditampilkan di layar kunci. Dia ingat bahwa kakek Mo dan Amanda sudah menambahkan pertemanan ke WeChat. Pandangan ke arah kamar mandi, di mana suara air terdengar. Ricky Mo mengambil telepon dan membuka WeChat untuk membaca pesan. Kakek Mo mengirim pesan suara, Ricky Mo mengklik untuk mendengarkan. Amanda, Clarissa Mo kesana sudah merepotkanmu hari ini. Ricky Mo mendengarkan ini, tetapi hanya mengaitkan bibirnya dengan tidak jelas. Kakek Mo melindungi diri, Amanda hamil sekarang yang membuatnya bahagia, tetapi Clarissa Mo juga cucu dari kakek Mo. Clarissa Mo pasti telah berlari ke hadapan kakek Mo dan membuat keluhan. Meskipun kakek Mo bukan orang yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah, tetapi setelah masalah ini terjadi, ia masih bisa harus menghubungi Amanda. Ricky Mo menghapus pesan dari kakek Mo dan langsung memesan panggilan video. Di ujung lain, Ronnie Mo juga merasa sedikit terkejut, Amanda akan mengambil inisiatif untuk telepon video dengannya. Dia menekan menerima panggilan. Kemudian, setelah video terhubung, bukan Amanda yang muncul di layar malahan Ricky Mo, ini membuat kesal dirinya ketika dia melihatnya. Mengapa kamu? Di mana Amanda? Kata kakek Mo dengan wajah harimau, jelas menulis bahwa dia tidak ingin melihat Ricky Mo. Ricky Mo mengganti ke kamera belakang dan menunjuk ke pintu kamar mandi yang tertutup, pergi mandi. Kakek Mo berbisik, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu dan aku akan memanggilnya besok. Kakek Mo berkata bahwa dia akan mematikan video itu. Ricky Mo berkata dengan santai saat ini, jika kamu benar-benar bosan, kamu dapat kembali ke perusahaan dan terus bekerja. Kupikir anakmu akan dengan senang hati memberikanmu posisi itu. Kakek Mo tiba-tiba mengangkat wajahnya, Ricky Mo. Ricky Mo mengangkat teleponnya dan berjalan keluar, menggelitik bibirnya dengan sarkastik, ketika cucu menantumu itu hamil, dan kamu menjejali seorang wanita di villa cucu sendiri. Apakah yang dibilang orang tua linglung itu adalah orang yang seperti kamu? Kejadian ini benar-benar membuat marah Ricky Mo. Dia benar-benar dekat dengan kakek Mo ketika dia masih kecil, tetapi terakhir kali dia kembali ke rumah lelaki tua itu, kakek memintanya untuk berhenti memeriksa urusan ibunya, dan karena itu seperti ada celah di antara mereka. Hanya saja sikap lelaki tua itu terhadap Amanda baik-baik saja, dan Ricky Mo tidak menjelaskan kata-kata itu dan tidak mau melakukan apapun. Tapi aku tidak menyangka kakek Mo akan keluar seperti ini. Tuanmu sangat marah sehingga janggutnya bergetar, dan kemudian dia berkata dengan hati yang panjang, Ricky, aku juga demi kebaikanmu sendiri. Bisnis keluarga besar Mo ini jika ingin kamu wariskan. Kamu tidak boleh memusatkan perhatian pada seorang wanita. Jangan seperti ayahmu. Dari sudut pandang kakek Mo, putra bangsawan dari keluarga kaya dan banyak wanita di sekitarnya secara alami sangat diperlukan. Namun, Herman Mo yang paling dia cintai, tidak pernah memiliki wanita sejak kecelakaan istrinya, dan tidak bahagia selama bertahun-tahun.
Dia telah hidup hampir gila setengah hidupnya, tetapi malah melahirkan seorang putra yang tergila-gila cinta. Ketika Ricky Mo membawa Amanda Mu kembali ke rumahnya yang lama, dia melihat kesayangannya seperti itu, dia memiliki ide yang berbeda di dalam hatinya. Ricky Mo mencibir, seperti ayahku. Apakah kamu yakin dia tidak bisa melupakan ibuku, bukan karena dia punya sesuatu buruk di dalam hatinya, merasa bersalah dalam diri. Ricky, sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa tidak ada cerita orang dalam tentang urusan ibumu, itu hanya kecelakaan biasa. Suara kakek Mo sedikit lelah. Aku menyaksikan ibumu tumbuh besar, dan kamu bukan tidak tahu perasaan macam apa yang ayahmu miliki untuk ibumu. Ricky, kamu sudah memeriksa sendiri selama bertahun-tahun, apa yang dihasilkan? Tidak ada, itu semua pada awalnya dibuat oleh pikiranmu sendiri. Kakek Mo masih mengobrol, dan Ricky Mo tidak memotongnya. Baru setelah selesai berbicara, Ricky Mo bertanya perlahan, Bibi akan kembali tahun ini untuk tahun baru. Bibi sudah tidak ada di rumah selama bertahun-tahun. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia menyipit sedikit dan mengamati ekspresi kakek Mo. Namun, wajah kakek Mo tidak memiliki ekspresi selain sentuhan emosi. Ricky Mo sedikit mengernyit, apakah Omarmu berbohong? Intinya, dia tidak mau percaya bahwa bibinya akan ada hubungannya dengan peristiwa tahun ini. Ricky Mo. Suara dari Amanda Mu, mematahkan pikiran Ricky Mo. Ricky Mo berbalik dan melihat Amanda Mu mengenakan piyama dengan mantel tebal di bagian luar, terbungkus rapat. Selanjutnya 231 Peter Si dan Media Sending.